Guys, kita dapat kiriman video menarik banget tentang meeting pertamanya Purbaya ya, Menteri Keuangan kita yang baru sama DPR. Ini meetingnya seru banget karena di pertemuan ini akhirnya terjawab pertanyaan kalian semua para pelaku usaha di Indonesia. Kenapa ya di zaman SBY gampang banget cari duit, tapi kok di zaman Jokowi rasanya kering banget, sulit banget cari duit. Bener nggak lu rasakan itu? Jujur deh teman-teman pelaku usaha, teman-teman UMKM, lu berasa nggak sih kalau waktu di eranya SBY itu gampang banget cari duit sebagai pedagang kita ya, sebagai pengusaha itu gampang banget. Tapi kalau di eranya Presiden Jokowi, lu merasa nggak lebih susah lu cari duit, lebih kering duit itu? Bener nggak? Kalau lu merasakan hal yang sama dan lu penasaran jawabannya apa, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi saya berangkat belajar sebelum krisis 95. Tujuannya saya pikir oke, mungkin saya bisa membantu ekonomi. Tapi sebelum sekolah selesai 90-98 krisis, pulang negara udah berantakan pada waktu itu ya. 2000 pertumbuhan mendekati 0, 2001 sekali rendah kan. Habis itu kita bantu ke sana dan waktu itu Pak SBY bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6% kan. Terus diganti Pak Jokowi pertumbuhannya sedikit di bawah 5% on average. Jadi saya pelajarin dari krisis 98 salah kita di mana. Kenapa ketika 97-98 negara yang mulai diserang adalah Thailand, Korea dan lain-lain. Kenapa yang paling terpuruk kita? Jadi saya pelajari betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana cara mengatasi krisis kalau terjadi lagi. Jadi ini boleh teori sedikit ya Mas ya, izin. Silakan Pak, Bapak mau ngomong apa saya kasih kebebasan. Okay. Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat bunga di nolin kok masih krisis. Rupanya pada waktu itu walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang, vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif. Jadi ekonominya dicekek. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat apa longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu, lihat laju pertumbuhan uang primer, base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Jadi teman-teman di sini yang dimaksud Purbaya ya, dia mention banyak hal sih. Intinya apa ya? Dia mau bilang soal ketika lu bikin kebijakan publik nih, krisis Tom Yam Goong misalnya, dia mention soal Thailand, Korea, mereka juga diserang tuh. Tapi kenapa Indonesia yang paling terpuruk? Ternyata memang ada berbagai kebijakan ekonomi yang kita ambil itu salah guys. Waktu itu lu mungkin inget ya, suku bunga kita itu sempet tinggi banget loh. Anyway, dia mau ngasih contoh di sini bahwa nggak selalu hubungan suku bunga dengan perekonomian itu bisa directly related, bahwa ketika orang bilang kebijakan moneter kita lagi longgar nih. Kenapa? Karena suku bunganya lagi 0%, kecil. Artinya kebijakan moneter kita longgar. Maksudnya longgar apa? Orang jadi mudah kredit perbankan karena bunga 0% atau rendah. Harusnya kan orang jadi semangat ambil kredit rumah, kredit mobil, kredit buat beli mesin baru, buka cabang, buka tanah, buka ruko baru, ekspansi bisnis besar-besaran, hire lapangan kerja lebih banyak lagi. Harusnya ekonomi tumbuh. Faktanya enggak. Itu kejadian di Amerika tahun 1930 menurut si Purbaya. Gue ada contoh lain yang mirip-mirip kurang lebih kayak Jepang juga. Jepang itu lu bayangin suku bunganya juga rendah 0%. Ekonominya apakah tumbuh? Tidak, stagnan, stagflasi bahkan. Kenapa bisa begitu? Ternyata memang ada ilmu baru. Menurut gue sih ini sih sangat bodoh kalau nggak paham juga sih, bahwa lu memang nggak bisa lagi cuman bilang kalau suku bunga 0% ekonomi pasti tumbuh. Enggak. Kenapa? Karena penting juga buat ngecek money supply. Supply uangnya itu seperti apa? Ini yang namanya base money itu. Percuma seandainya suku bunganya 1% kayak atau 2% kayak, tapi money supply yang beredar di masyarakat itu nggak banyak. Ini yang mau dibilang sama si Purbaya. So kita nggak bisa lagi bilang bahwa tingkat indikator suku bunga itu 0% atau di atas 10% itu adalah bukti bahwa kebijakan moneter ketat atau longgar. Tapi penting banget juga memperhatikan pertumbuhan uang primer guys. Nah uang primer ini apa? Uang primer ini uang kartal yang beredar di masyarakat. Kalau lu transaksi beli somai, beli mie kue tiaw di pasar, di jalan, bayar tiket bis segala macam, itu uang primer tuh, uang kartal yang beredar. Tambah cadangan yang ada di bank sentral. Nah itu harus ada. Kalau nggak percuma. Duit itu nggak berputar di bawah. Jadi yang gue mau bilang apa? Ketika suku bunga rendah, bukan artinya lu bisa bilang kebijakan ekonomi moneter kita itu
lagi longgar. Enggak. Ada kondisi di mana ketika peredaran duit ya primer itu masih rendah, maka kita bisa bilang kebijakan ekonomi itu masih ketat, bukannya longgar meskipun suku bunganya itu rendah. Semoga lu nyambung yang gue bilang ini. Dan ini jadi penjelasan nih. Kenapa masuk akal buat si Purbaya itu bagi-bagi duit ya. Maksud gue narik duit dari bank sentral ditaruh ke bank-bank himbara 200 triliun itu. Nah ini penting buat kita pahami karena kondisi sebaliknya juga bisa berlaku guys. Kalau supply duit ya base money-nya itu meningkat tajam tapi ekonominya tetap stagnan, bisa juga loh supply duitnya banyak tapi ekonominya tetap stagnan. Artinya permasalahannya itu ada pada transmisi kebijakan moneternya. Jadi uang itu memang tersedia guys, uang itu tersedia tetapi dia tidak berputar dalam perekonomian. Kenapa? Karena tidak ada kepercayaan. Masyarakat takut buat konsumsi. Masyarakat takut buat investasi. Tingkat kepercayaan masyarakat itu begitu rendah untuk melakukan aktivitas ekonomi. Jadi ada juga kerugiannya bahkan ketika supply duit itu tinggi, ada kemungkinan juga loh ekonominya bisa tetap stagnan. Nah inilah yang memang terjadi di Jepang ya selama the lost decade itu. Di Jepang suku bunga itu mendekati nol dan base money-nya naik pesat melalui quantitative easing. Tetapi pertumbuhan ekonomi tetap lemah akibat deflasi, rendahnya permintaan terhadap barang dan jasa, serta kecepatan perputaran uang alias velocity of money di Jepang itu sangat rendah. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai liquidity trap, di mana kebijakan moneter konvensional kehilangan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi inilah guys namanya teorinya Krugman ya, bahwa nggak selalu ketika suku bunga lu kecilin, orang otomatis belanja, orang otomatis transaksi, investasi, nggak selalu. Bahkan ketika udah diinjek juga nih pakai teorinya Purbaya kan, suku bunga dikecilin terus diinjek lagi duit ke perekonomian, faktanya juga nggak gerak juga. Karena apa tadi ya, kepercayaan masyarakat itu sangat rendah. Masyarakat itu pesimis, velocity of money jadi pelan. Dan akibatnya apa? Konsumsi berkurang, permintaan berkurang. Nah ini jebakan yang menurut gua nggak bakal kejadian sih di Indonesia karena rakyat Indonesia itu sangat-sangat royal. Jadi kalau ada duit di depannya langsung habis. Kalau bisa habis detik ini ngapain habisnya besok kan gitu ya. Jadi permasalahan di Jepang itu nggak bakal terjadi di Indonesia. Kalau di Jepang itu kemungkinan terjadi karena biaya hidup tinggi. Orang takut punya anak. Di Indonesia orang nggak punya kerjaan aja punya anak gitu loh. Di sana enggak. Kalau orang udah punya anak udah pasti konsumsi ya harus naik, beli susu, beli diapers, beli baju anaknya, beli makanan bayi dan lain sebagainya. Jadi teorinya si Krugman ini nggak bakal berlaku di Indonesia, tapi teorinya si Purbaya gue yakin berlaku di Indonesia. Bahwa memang sekarang kita butuh velocity of money, kita butuh supply money yang ditingkatkan di perekonomian kita. Jadi make sense kalau buat teman-teman lihat pertumbuhan ekonomi di era Jokowi itu di bawah 5%, tapi kalau di era SBY itu di atas 5%. Kenapa? Berarti di era SBY velocity of money, kecepatan pergerakan uang itu lebih cepat dan supply-nya juga jadi lebih banyak di era SBY dibandingkan eranya Jokowi. Moga-moga dibahas nanti sama dia nih. Next. Tahun 1997, 98, 97 kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi. Bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi emang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Jadi menurut gue itu hal yang sangat realistis dan memang bodoh. Kalau Purbaya bilang tidak bodoh, kalau menurut gue bodoh. Ya bodoh lah. Lu naikin suku bunga misalkan di Bank Indonesia kalau lu nabung berapa tuh perbankan kata dia 60%. Faktanya gue memang ngeliat ada yang beberapa bahkan sampai di atas 100%. Kok katanya negara mau menahan inflasi naikin suku bunga dong? Ya dong, biar duit itu gak beredar di masyarakat, masuk ke bank, so suku bunga dinaikin jadi 60%. Cuman kebalikannya juga terjadi. Apa? Harusnya kan inflasi berkurang dong. Tapi teman-teman kalau di 98 kan merasa harga barang-barang naik tinggi. Padahal bunga deposito tinggi banget. Terus duit masuk ke perbankan gak? Iya, orang banyak nabung di bank. Tapi kenapa tetap inflasi? Karena ternyata di belakang layar negara cetak duitnya itu di atas 100% kata dia. Jadi supply duit
bertaburan. Akibatnya apa? Kalah. Bank Indonesia mau bikin 60% pun atau 2000% gak ada gunanya kalau seandainya cetak duitnya bisa sampai 1 juta %. Logis gak maksud lu? Jadi lu harusnya paham ya, ini Bank Indonesia aja bisa melakukan hal yang tolol loh. Kok bisa-bisanya ya suku bunga lu naikin buat menahan laju inflasi? Iya betul, pinter. Tapi di belakang layar lu malah cetak duit gila-gilaan. Mungkin buat membiayai korupsi. So teman-teman di sini gue mau bilang harus betul-betul kayak negara kita ya, misalkan mau hemat anggaran. Oke, bagus. Tapi korupsi dibiarkan, itu pertanyaan. Hemat anggaran. Oke, bagus. Cuman di belakang layar cetak duit. Good news guys, kabar spesial buat kalian karena Sekolah Saham Benix Season 8 akan segera dibuka dan temanya luar biasa menarik nih, khusus buat teman-teman investor pemula di IHSG yang bingung cara beli saham, investasi dan bisnis apa yang menarik. Kita akan membahas tentang mineral berharga dengan lebih detail lagi. So buat kamu yang masih bingung gimana sih cara beli saham di IHSG, gimana sih caranya profit di IHSG, kamu bisa pakai kalkulator investasi yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Pakai di situ, tentukan target investasi kamu dan kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu bisa mendulang cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini kesempatan langka buat segera bergabung. Dari yang harganya 12 jutaan sekarang tinggal 9 jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang pertama yang mendaftar. Segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.sekolahsahambenix.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Katanya kita deflasi. Kalau deflasi tapi cetak duit terus. Gimana tuh? Itu juga harus hati-hati karena kalau enggak bisa-bisa jadi hyperinflation. Jadi ini pun bisa masuk ke dalam jebakan itu. Kenapa? Karena sekarang suku bunga gue yakin di Indonesia bakal makin kecil dan akan makin kecil terus. Ngikutin di Amerika, bentar lagi gue yakin rate cut itu di The Fed pasti dikurangin lagi. Pada saat yang sama suku bunga di Indonesia dikurangin dan sistem keuangannya diinjek nih sama Menteri Keuangan 200 triliun. Plus masuk lagi government spending bakal dibuang lagi. Dan ternyata kalau seandainya kita masih cetak duit lagi, wah, gue yakin ekonomi bakal tumbuh tinggi, tapi pada saat yang sama karena supply duit beredar, gue yakin inflasi juga pasti ikut naik kalau tidak dikontrol dengan benar. Dan ini yang dibilang sama si Purbaya, jangan-jangan nanti bisa membiayai kehancuran ekonomi kita sendiri gara-gara ulah kita sendiri. Nah kalau di contoh 98 kan dia bilang suku bunga dinaikin tinggi jadi 60%. Orang berbondong-bondong naruh duit di bank. Cuman kerugiannya apa? Sektor real. Pelaku usaha UMKM kalau mau kredit ke bank bunganya juga jadi tinggi. Siapa yang mau? Kalau gitu ngapain gue buka usaha? Mendingan gue tabungin aja duitnya. Akibatnya hancur dunia bisnis di tahun 98 itu. Makanya ekonomi rusak karena ulah kita sendiri. Ya memang konyol ya. Ya tapi sekarang jadi terbuka kan pikiran kita kenapa seandainya negara cetak duit itu bisa menghancurkan dirinya sendiri loh. Ternyata suku bunga tinggi bukan artinya sedang pengetatan nih. Ternyata di belakang layar cetak duit sama aja, ini namanya pelonggaran walaupun suku bunga tinggi. Menarik nih Purbaya. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sector. Saya ingin tunjukkan lagi ya, kenapa zaman tadi udah cerita belum ya? Zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% apa di bawah Pak SBY yang Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang MNO-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi, itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% MNO-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. So teman-teman, ini menarik nih. Dan lu bisa lihat ya, tangan kanan gue SBY, tangan kiri gue Jokowi. Di SBY itu pertumbuhan ekonomi 6%, lebih tinggi. Jokowi itu di bawah 5%.
kepemimpinan Jokowi. Kenapa yang SBY bisa tinggi? Ternyata berlaku nih. Supply duit ya, base money itu lebih tinggi. Di eranya SBY itu 17% base money-nya. Akibatnya apa? Pertumbuhan kredit rata-rata di 22%. Nah Jokowi itu lebih rendah pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi itu ya di bawah 5%. Artinya base money-nya juga lebih kecil dong. Benar, base money-nya cuma 7%. Akibatnya apa? Pertumbuhan kredit rata-rata cuma 5%. Jadi lu bisa bayangin ya, betapa pentingnya ya arus duit, betapa pentingnya ya pemahaman terhadap base money ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ya wajar aja sih Jokowi pertumbuhan kreditnya kecil, banyak swasta yang mati. Gue yakin teman-teman yang orang swasta juga ngerasain di eranya Jokowi itu pertumbuhan ekonomi usaha lu pasti berasa lebih menderita lah dibanding eranya Jokowi. Ya tadi kenapa? Karena duit lebih kering, pertumbuhan kredit juga lebih sedikit, base money juga lebih sedikit. Di eranya SBY, base money lebih tinggi 17%. Akibatnya pertumbuhan kredit rata-rata 22%. Hebat loh, 22% berarti bisa 3 kali lipat rata-rata Jokowi ya. Jokowi bahkan katanya tadi di beberapa titik tertentu pertumbuhan kredit itu cuma 0%. Berarti ada level di mana rakyat itu ketakutan buat berbisnis di eranya Jokowi. Ini fakta nih. Bahkan ada di titik tertentu ya, rata-rata pertumbuhannya base money ini cuma 0%. Artinya ya duit itu nggak beredar ya. Teman-teman tahu lah kemana larinya duit itu. Rata-rata ke project-project infrastruktur yang ngerjain BUMN lagi. Swasta nggak kebagian kue. Pasti lu merasakan dampaknya juga. Nah, di eranya SBY ternyata dia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi tanpa perlu mengandalkan pembangunan infrastruktur skala besar seperti pembangunan ibu kota di planet Neptunus IKN, pembangunan bandara-bandara di planet Jupiter gitu kan. Dia tanpa perlu lakukan itu ternyata pertumbuhan ekonomi kita bisa cepat tumbuh tinggi dan jauh lebih tinggi dibandingkan eranya Jokowi. Menarik nih. Nah dia juga bilang sih wanti-wanti buat untuk si Prabowo. Bahwa Prabowo bisa juga masuk ke jebakan yang sama kalau seandainya dia tidak melakukan perubahan terhadap base money itu sendiri. Bahkan ya di era Prabowo bisa jadi lebih buruk dibandingkan 2 zaman sebelumnya. Wah kenapa nih? Coba kita lihat selanjutnya. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh 200 triliun. Udah jalan belum? Udah jalan belum? Sudah jalan. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda ngejalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang jalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, jadi di sini dibilang ya kalau menurut strategi Purbaya sih salah satu alasan ya kenapa dia perlu untuk menghidupkan engine itu ada 2 sih. Yang pertama ini dari aspek ya pemerintah ya, dia mau meningkatin likuiditas. Sebetulnya masih ada 2 nih, sisa anggaran itu yang kita nggak pernah pakai, itu kan balik lagi. Nah, sisa anggaran itu ternyata ngendap di Bank Indonesia. APBN kita kan selama ini nggak pernah efisien. So sisa-sisa anggarannya itu ngendap di Bank Indonesia, ditaruh ditabung di sana 425 triliun, dia udah dapat izin buat tarik 200 triliun ditaruh ke Himbara. Ya harapannya Himbara itu bisa kucurin tuh ke masyarakat. Jangan sampai sih, dan untungnya udah dilarang nih Himbara buat pakai duitnya buat nabung lagi di Bank Indonesia buat dapat bunga. Nggak boleh. Nah ini good news nih. Jadi biar kerja dikit lah, pakai otak dikit lah direktur bank BUMN itu. Jangan mau ngongkang-ngongkang kaki, hidup santai, main golf terus. Cuman makan duit BI doang, bunganya doang. Udah untung. Jadi gue seneng nih, dia udah turunin 200 triliun dan dilarang dipakai duitnya buat nabung di Bank Indonesia. Bagus nih. Nah harapannya dia bisa mensalurkan nih duit ini buat mendorong pertumbuhan ekonomi kita lewat kredit. Ingat ya, lewat perbankan di sini maksudnya. Jadi lu jangan berharap 200 triliun itu turun dari langit kayak hujan duit. Enggak begitu konsepnya guys. Ntar lu pakai lagi buat judol. Yang bener aja lu, atau beli rokok. Enggak ada. Lu harus gunakan tuh buat hal yang produktif. Nah si Purbaya tuh yakin sih ekonomi kita bisa lebih hidup lagi. Nah ini penjelasan nih guys, salah satu engine ekonomi yang bisa dipakai buat bikin GDP kita tumbuh besar. Yaitu apa? Suntik money supply, velocity of money itu biar kenceng. Mesin ini jalan nih. Nah satu lagi tadi government spending. Nah kita lihat aja ya, ini bakal jadi perjalanan yang bagus atau tidak nih, pesawat berangkat take off, pertumbuhan ekonomi di atas 6% atau tidak. Gue sih by the way ya, gue sangat confident sih ekonomi kita bisa tumbuh di atas 6%. Mungkin tidak tahun ini,
Karena gue yakin velocity of money ini penyalurannya tidak akan secepat itu. Gulungannya, inget ya, 200 triliun menurut Benix minimal bisa jadi 1.133 triliun. Tapi gue yakin itu tidak akan terjadi di semester kedua tahun ini. Kita akan butuh waktu untuk merubah 200 triliun menjadi 1.133 triliun menurut gue dalam jangka waktu 2 tahun itu akan terjadi. So anyway guys, di sini lu mungkin makin jelas ya. Harapannya sekarang jadi jelas. Gue sih happy juga Purbaya buka-bukaan. Alasan kenapa kalau di eranya Jokowi itu berasa duit kering banget. Tapi kalau di eranya SBY, duit itu gampang banget. Nyari duit itu jauh lebih gampang. Lu merasakan yang sama gak sih guys? Tolong dong share ya pandangan kalian sebagai pelaku usaha, pengusaha UMKM, followernya Benix. Apapun yang lu lakukan dalam 20 tahun ke belakang, lu rasakan gak sih menurut lu lebih gampang cari duit ya di era SBY atau di era Jokowi? Tulis dong perjalanan bisnis kalian di bawah ini seperti apa. Dan semoga terjawab ya kenapa era SBY pertumbuhan ekonomi jauh lebih bagus. By the way kalau lu bandingkan dengan IISG, pertumbuhan IISG di era SBY dengan era Jokowi, lu tau gak lebih tinggi yang mana? Tentu sekarang lu udah tahu dong jawabannya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu komentar kalian seperti apa. Jangan lupa segera subscribe channel Benix dan share video ini ke teman-teman terdekat kamu. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.